banyak kemudahan-kemudahan yang kita berikan untuk khusus MOU bersama SPSP. Salah satu pembayaran juga 80% pertama. Oke. Sudah bisa berangkat. Misalnya saya nih berangkat nih, Oh. saya baru ada 80% nih Bung Angga. Iya. Artinya sisa 20% saya mau nyicil. Iya. Itu ada perubahan harga nggak? Oh enggak, harga tetap. Sekelas SPSP saja pakai Ajwa. Masa ya dari luar enggak? Welcome to another episode. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore, Bung dan Sis. Ketemu lagi dengan saya Dion bersama kru kita semuanya dalam SPSP Podcast. Perusahaan Maju Karyawan Warga Sejahtera. Ini pertama kalinya SPSP Podcast kedatangan tamu dari eksternal. Perkenalkan, Bung Angga dari Direktur Utama PT Ajwatur. Selamat sore Bung Angga. Selamat sore, Wah. Bang Tion. Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah sehat. Oke. Gimana nih dari perjalanan dari Jambi Bung Angga? Ya, alhamdulillah perjalanan lancar, Bang Lancar. Tion. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi Bung Ensis, Bung Angga ini sebelumnya adalah Direktur Utama PT Ajwatur. Ya, di mana Ajwatur merupakan perusahaan tour and travel umroh yang telah bekerja sama dengan SPSP. Dan tentunya kenapa kita ingin menghadirkan Bu Angga, karena SPSP sendiri melihat animo karyawan di tahun pertama kerjasama kita dengan Ajwatur itu cukup mengembirakan. Kurang lebih itu ada sekitar 20 jamaah Bu Angga yang sudah berangkat dengan SPSP. Dan alhamdulillah mudah-mudahan di beberapa tahun ke depan, di setiap tahunnya terjadi peningkatan gitu ya Bung ya. Betul. Baik Bung Angga, seperti yang kita bilang sama Bensis tadi, kita lanjut ke inti dari podcast kita ini. Oh, siap. All about question. Oke, Bung Angga ini kan sebelumnya udah pernah dengar SPSP ya, sebelum MOU ini. Sudah Pernah dengar juga ya. Sudah. Apa sih yang menjadi motivasi dari Ajwatur ya dalam menyediakan layanan umroh untuk karyawan Semen Padang, khususnya SPSP gitu, Serikat Pekerja Semen Padang gitu? Ya, motivasinya kita waktu itu kita melihat potensi yang luar biasa sekali ya. Yang pertama dari jumlah karyawan yang tergabung dalam SPSP. Itu sangat membuat tantangan juga bagi kami dari Ajwatur untuk memberikan pelayanan atau penawaran terbaik nih dari perusahaan kami, yaitu Ajwatur Indonesia. Walaupun banyak sekali kompetitor-kompetitor kita juga yang masuk di SPSP, alhamdulillah pertemuan cukup intens dari pertemuan pertama, kedua, tiga, dan keempat sampai pertemuan yang kelima baru kita MOU. Setelah penjajakan dan juga memberikan penjelasan, pelayanan serta fasilitas yang kami berikan, serta yang paling terkhusus itu adalah mengenai harga gitu. Harga bagus, pelayanan berkualitas, pelayanannya juga oke, gitu. Itu jadi motonya kita di perusahaan kita itu adalah moto dari Ajwatur Indonesia itu adalah amanah, berkualitas, dan terbaik, gitu. Namun gini, SPSP ini kan sebuah organisasi serikat pekerja yang sangat kritis gitu. Betul. Artinya perusahaan yang bisa masuk bekerja sama dengan SPSP tentu sudah melewati berbagai macam interview, pertanyaan, dan lain-lain. Betul gitu. sekali. Karena kita di SPSP sendiri tuh nggak pengen ambil resiko ya. Betul. Kita memperjuangkan kesejahteraan karyawan, jangan sampai mempengaruhi kesejahteraan karyawan. Betul. Seperti itu Bung Angga ya. Di sini Bung Angga bilang faktornya adalah faktor harga. Iya. Harga itu murah atau bukan berarti murahan kan? Bukan. Tetapi memang kita menyesuaikan dengan fasilitas yang kita berikan. Kalau dilihat ada segmennya. Kita ada dari harga paket hemat, ada paket hebat juga, kita ada paket amanahnya juga gitu. Ada juga paket VVIP-nya kita punya juga. Nah, jadi dari mulai maskapai AirAsia, Lion, Citylink, Garuda Indonesia kita punya, dan sampai ke Saudi Airlines pun kita ada gitu. Artinya lu mau apa gua ada gitu. Ya, siap. Palu gada. Ya, palu gada. Tetapi memang ada segmen market yang kita fokuskan. Itu salah satu
ada dari terbang langsung, program terbang langsung, ada juga yang city tour, ada juga umroh plus, plus Turki, plus Dubai, ada juga yang kita lakukan, kita siapkan gitu. Baik, Bu Angga, ini dengar ya? Iya. Dengar ya, saya mengenai harga lagi. Oh, boleh. Karena yang namanya umroh, yang namanya harga itu pasti sangat sensitif. Sangat sensitif. Peminatnya banyak, cuman tetap harga menjadi salah satu poin dalam skema pertarungan antar travel umroh. Betul. Ya, jadi gini Bung, Iya. saya dengar harga yang ditawarkan Ajwa untuk SPSP itu jauh di bawah harga general gitu. Iya, betul sekali. Apa benar itu? Benar. Kenapa kita sampaikan seperti itu? Karena kita melihat kita sama SPSP ini adalah kolaborasi, partnership. Kita melihat potensi, kami bukan mendapatkan keuntungan dari jamaah SPSP-nya, tetapi dari masyarakat luar, karena trust. Karena bisnis ini adalah kepercayaan. Ketika kita memberikan pelayanan sekelas SPSP saja pakai Ajwa, masa ya dari luar enggak? Gitu. Jadi sebenarnya sudah tahu ini kami ngambil brand dari SPSP seperti itu. Bisnis kan bukan segala karena keuntungan uang saja, Bung. Tetapi ada juga dari segi brand ya? Brand itu banyak sekali. Ada brand aset juga gitu kan, brand dari perusahaannya juga gitu. Dan alhamdulillah saat sekarang ini Ajwa cukup dipercaya. Setelah kita bekerja sama dengan SPSP, banyak perusahaan-perusahaan lain juga menjalin kerjasama dengan perusahaan kita. Alhamdulillah. Ya. Artinya gini, saya paham dengan yang Bung Angga maksud adalah pada saat misalnya gini ya, kayak kalau kita ngomong masalah pas tadi ini kita ingat satu ya, betul. Dan pada saat kita ngomong umroh, orang ingatnya Ajwa. Ya. Seperti itu ya goalsnya. Betul, goalnya itu. Okay. Jelas goalnya itu. Berdasarkan hasil rapat koordinasi SPSP, raker kita kemarin, ternyata Ajwa masih kurang promosi. Betul. Masih butuh promote ya. Lebih penetrasinya harus lebih dalam lagi, harus lebih gencar lagi, harus lebih intens lagi, Bu. Nah, ini banyak yang pengen tahu bagaimana mekanisme pendaftaran dan penjadwalan untuk karyawan Semen Padang yang ingin mengikuti program umroh ini, gitu. Ya, yang pertama kita dari Ajwa Tour, kalau khusus untuk yang sudah MOU sama kita ya, khususnya yang dari SPSP, itu kan ada juga kita punya jadwal reguler yang sudah ada, bisa mengikuti jadwal reguler itu tadi, yang sudah ada jadwal tiap bulan. Alhamdulillah kita setiap bulan ada keberangkatan. Habis itu ada juga nanti kalau jika ada request atau ada grup request dari SPSP pengen umroh bersama misalnya, umroh bersama misalnya satu grup dari SPSP, itu pun bisa kita jadwalkan sesuai dengan permintaan dari para calon jemaah kita. Jadi kalau untuk informasinya salah satunya ada dari kantor pusat, kita ada media sosialnya juga, insya Allah kita aktif semuanya dari website, Instagram, TikTok-nya juga, Facebook-nya juga sudah kita aktifkan semua, alhamdulillah. Dan satu lagi, kalau khusus SPSP, ya kalau nggak salah ya, sekrenya di sini ya, kalau nggak salah ya, sekrenya alhamdulillah di sini ada Kak Arin yang koordinatornya langsung gitu. Beliau langsung yang menghandle semua pendaftaran dari SPSP. Cuman gini, Bung Ketua, saya baru dapat bocoran pas kita break tadi. Ternyata hebatnya Ajwa adalah semua tim leader ini dalam rangka follow up dari kritikan kita, gimana di tahun lalu kan kita kurang promosi nih. Nah, ternyata Ajwa itu udah jor-joran banget. Dimana setiap tim leader yang berangkat ke ke Saudi Arabia, itu dibekali dengan luar biasa. Alhamdulillah. Berarti dokumentasinya aman ya? Aman. Ya, insya Allah. Saya mau juga lah jadi tim leader sekali. Artinya Ajwa sangat serius untuk menggarap promosi di tahun ini ya. Betul. Karena kalau kita melihat potensi ke depannya adalah dunia bisnis sudah pindah ke arah digitalisasi. Makanya kita sekarang memang jor-jorannya di digitalisasi juga, brandingnya juga banyak di sana kita. Dan insya Allah kita kan sekarang sedang evaluasi tahunan juga ini, konsolidasi Ajwa Tour se Indonesia.
tepatnya ada di Kota Padang ya. Pada saat sekarang ini kita untuk khusus regional Sumatera Barat. Salah satu untuk evaluasi itu juga. Jadi semua masukan-masukan dari ke partner bisnis kita juga, salah satunya SPSP dan cabang juga dari Kota Padang nanti dan seluruh cabang-cabang yang lain itu akan kita remukan. Sehingga nanti ke depannya bakal ada program-program terbaru yang bakal kita launching. Nanti saya kasih bocorannya, Bung. Siap. Salah satunya. Cuman saya mungkin nitip aja sih, Bung. Sudah ngintip ya? SPSP sih sebenarnya. Kalau ntar ada keberangkatan, kita pengen Bung Angga ini dan timnya ini majang logo SPSP di. Oh ya, siap. Oke, tolong bantu catat ya. Iya, sehingga nama SPSP juga makin internasional ya. Siap. Internasional aja. Insya Allah bus kita di Arab Saudi nanti bakal kita taruh Branding logo ya? SPSP. Ada logo SPSP. Wah, luar biasa. Siap. Baik, Bung Angga, mengenai harga sudah, mengenai mekanisme udah. Terus ada pertanyaan lagi nih dari netizen sih, dari netizen. Apakah Ajwatur katanya memberikan pelayanan pendampingan selama proses persiapan pelaksanaan umroh? Ya, dan maksudnya persiapan ya dan pelaksanaan umroh ya. Dan bagaimana bentuk pelayanan tersebut gitu? Ya, kalau untuk dari perusahaan kita, sekarang kan ada SOP dari pelayanan juga, dari awal pendaftaran sampai ke pulangan. Itu semua sudah kita siapkan. Mulai dari pendaftaran, itu nanti kita arahkan ke, kalau cabang ya, itu ke kantor cabang langsung. Itu mendapatkan pertama informasi, edukasinya juga, baru nanti ada penampingan mulai dari pembuatan paspor, mulai dari manasiknya juga nanti bakal ada ustadznya juga akan memberikan pendampingan, termasuk juga memberikan edukasi bagaimana umroh yang sebenarnya itu tadi, sehingga nanti tidak salah dalam hal untuk beribadah juga. Itu selalu kita pelaksanaannya sampai dari keberangkatan, proses keberangkatan itu semua ada timnya, tim handling kita sudah ada, tour leader penampingnya juga sudah ada. Saat di Arab Saudi pun juga sudah ada tim kita di Saudi, mulai dari penjemputan jemaah kita dari turun dari pesawat sampai kepulangannya sudah kita siapkan dengan seoptimal mungkin gitu. Iya, artinya saya dengar juga Ajwa kan ini ya salah satu provider visa. Ya, alhamdulillah. Jadi pengurusan visa sendiri mungkin bisa lebih cepat dan lebih terjamin. Betul. Baik, Bung Angga, tadi kita ada cerita macam-macam ya, harga, terus prosedur, mekanisme pendaftaran seperti apa gitu kan. Nah, kalau mengenai pembayaran, nggak jauh-jauh dari harga juga sih sebenarnya. Ya. Bagaimana PT Ajwatur mengatur masa pembayaran dan apakah ada fleksibilitas pembayaran untuk karyawan Semen Padang yang ingin ikut program umroh ini gitu? Iya. Kalau untuk sesuai dengan yang telah kita sepakati bersama, ketika MOU itu sudah dijelaskan secara teknisnya juga semuanya, bekerja sama dengan salah satu bank juga itu ya sudah kita berikan. Banyak kemudahan-kemudahan yang kita berikan untuk khusus MOU bersama SPSP. Salah satu pembayaran juga 80% pertama. Sudah bisa berangkat. Iya, itu salah satunya juga gitu. Harganya 80%. Kalau harganya apa? Maksudnya itu? Naik nggak harganya? Oh ya, itu dia. Kalau dengan misalnya saya nih berangkat nih, duit saya baru ada 80% nih, Bung Angga. Artinya sisa 20% saya mau nyicil. Itu ada perubahan harga nggak? Oh enggak, harga tetap. Artinya kita nggak ada program riba. Iya. No riba gitu ya. Nggak ada ribanya berarti. Alhamdulillah. Artinya ada fleksibilitas dalam hal pembayaran untuk karyawan Semen Padang ya, Bung ya. Betul. Nah, mengenai komitmen, kita cerita mengenai pelayanan terbaik, excellent service excellent dari Ajwa gitu, Bung ya. Mengenai komitmen, itu Ajwatur gimana ya berkomitmen untuk memberikan layanan yang berkualitas kepada karyawan Semen Padang ya khususnya dalam rangka menjalankan kerjasama ini gitu. Komitmennya seperti apa? Ya, komitmen kita dari Ajwatur itu memberikan yang pertama tuh rasa aman dulu. Rasa aman terhadap yang kasus banyak terjadi di travel umroh itu kan salah satunya pola-pola travel nakal ya gitu. Itu makanya kita kasih
keamanan terlebih dulu. Aman yang pertama. Aman secara dana juga dulu gitu loh. Transaksinya jelas. Habis itu komitmen kita juga jelas. Di dalam MOU kita siapkan semuanya. Bagaimana komitmen-komitmen yang telah kita lakukan gitu. Yang ketiga, kita juga memberikan komitmen kita, salah satunya adalah melalui informasi, edukasi, dan penampingan juga. Itu salah satu komitmen kita juga dari Ajuatur untuk memberikan pelayanan terbaik kepada calon jamaah umroh kita. Selanjutnya juga kita selalu memperbaiki, mengupgrade juga fasilitas atau pelayanan kita di Saudi Arabia. Mulai dari tim handling kita seperti yang saya bicarakan dari awal tadi itu, Bung. Itu kita lakukan secara berkala. Habis itu evaluasi secara berkala juga. Untuk apa? Untuk menjaga komitmen kita ke depannya, memberikan yang sesuai keinginan dari para calon jemaah kita, seperti itu. Oke, seperti itu. Cuman ini ngomong-ngomong ya Bung Angga ya. Saya belakangan sempat ada isu miring mengenai Ajuatur Momensis. Artinya sempat ada beberapa orang jamaah Semen Padang yang gagal berangkat. Gagal berangkat. Bukan berangkat sih, sebenarnya udah berangkat ya Bung ya. Udah berangkat. Udah sampai di Madinah. Di Madinah. Iya sudah. Ternyata tidak bisa masuk. Makanya saya ceritakan kronologinya. Kronologinya seperti apa nih Bang Angga? Biar kita Bung di rumah juga lebih paham. Sehingga tidak ada sangka. Dia ada prasangka buruk di antara kita. Betul. Seperti apa nih kronologinya? Sebenarnya seperti ini kronologinya keberangkatan di bulan Syawal. Kita sebelum ini kita memberangkatkan lebih dari 4.000 jamaah per tahunnya. Belum pernah terjadi hal seperti ini. Jadi di bulan Syawal itu terjadi sistem visa down. Sistem visa dari Saudi Arabia, bukan dari kita. Dari kerajaan Saudi Arabia. Dari Kementerian Haji dan Umroh dari Saudi Arabia. Buktinya dari 4 jamaah itu kan 1 jamaahnya kan visanya keluar, clear. Ada 4 orang ya. Iya, 4 orang kan. Dari SPSP, 1 kan keluar. 1 keluar. 3 yang nggak keluar. 3 ya. Iya nggak? Itu kan. Betul. Jadi yang keempat ini itu kita berikan opsi. Yang pertama, ketika sesampai di Madinah, kita kan masih dijanjikan oleh provider kita, muasasah kita. Insya Allah ini keluar. Ini sistem biasanya down ini sekitar 1 kali 24 jam. Ya udah, kita tetap optimis untuk hal itu. Ternyata takdir berkata lain karena sudah masuk musim haji. Gitu. Jadi masuk musim haji, sistem visa memang di close. Khusus untuk umroh. Otomatis jemaah kita sudah sampai di sana, ya akhirnya kita pulangkan dengan komitmen kita akan memberangkatkan kembali. Ya, seperti itu. Jadi dari jemaah sudah menerima, kita berikan penjelasan, kita berikan ada beberapa opsi. Kalau memang masih trustnya dari Ajwa, kita tetap memberangkatkan. Kalaupun ingin kembalikan dananya refund, kita 100% tanpa ada pemotongan. Padahal sudah berangkat ya, Bu? Ya, betul. Itu komitmen dari kita. Saya dengar dari tidak hanya warga negara Indonesia. Bukan negara Indonesia aja, seluruh dunia itu kena. Seluruh dunia kena. Kalau tidak salah, waktu itu jemaah dari Indonesia itu lebih dari 1.000 jemaah yang setelah masuk di Jeddah dan Madinah harus dipulangkan. Karena sistem dari visa itu error down gitu ya sistemnya. Itu. Dan itu dari imigrasinya pun sangat paham sekali. Makanya tidak ada istilahnya itu kena denda atau yang lain, tidak ada. Karena memang dari pihak mereka gitu. Itu sih. Cuma saya rasa ini sedikit agak sangat merugikan travel umroh berarti ya, Bu? Sangat, itu adalah risiko dari sebagai pebisnis. Karena gini, anggaplah misalnya kita menuntut kerajaan Saudi Arabia gitu ya. Mereka kan tinggal bilang, lu kalau mau umroh ke sini ya sudah cari tempat umroh yang lain kan nggak mungkin. Betul. Sehingga ya tetap resiko di travel. Iya, betul. Ya, itu salah satu resiko dan kita tetap memprioritaskan jemaah kita. Mbak, kamera, roll, action. Oke, mumpung Bang Dion lagi nggak ada nih, kita tanya sama siapa ya? Caman, nggak tahu. Ica sekre SPSP. Kok lebih cakep yang ini ya ternyata. Ganti host ya? Ganti host ya? Iya, Bung Dion kita ganti. Iya. Bung Dion yang mana tadi? Mana? Bung Dion ke WC. Oh iya, ya udah. Pergi aja. Ya udah, gimana, Cak? Oke, Bang Angga, kan udah sering ke Mekah nih, Ajwa Tour and Travel. Nah, dengar kalau doa langsung di Ka'bah itu dijabahin langsung ya? Emang kenapa, Cak? Karena mau
Oh gitu. Iya. Jadi kayak gini. Mau minta jodoh juga. Oh, Gitu ya. benar. Jadi memang ada tempat yang paling mustajab itu di Ka'bah, itu salah satu namanya Gimana itu Multazam, Ca. Multazam. Ya, itu Multazam. Makanya datang sana. Datang langsung ke Mekah. Iya. Gimana caranya? Daftarnya langsung ke SPSP bersama Ajwatur. Semoga SPSP bisa bawa Ica ke Mekah Amin. bersama Ajwatur. Iya, amin, Ca. Ica, cerita apa nih? Kok tiba-tiba Oh iya, udah Ica mau gantiin ke saya Mekah sekarang? bersama Ajwatur. Masnya belum pulang tau. Iya. Ya, Kita undur diri dulu. piye itu, gak bisa. Gua ini pasti cerita jodoh ya? Iya, betul. Yakin. Oke, Bung Ensis, Gimana Pak? sampai mana sih cerita tadi sama Ica? Dia nanyain Ah. doa paling mustajab itu di mana. Oh, Gitu. Tapi kayaknya cari jodoh. jodoh. Saya yakin pasti jodoh. Tapi nggak apa-apa, sesica kalau emang mau berangkat via Ajwatur. Jadi katanya ini gratis ya? Ini pulangnya bayar. Baik, Bung Ensis. Tadi kita udah cerita mengenai ini ya, mengenai beberapa isu terkait Ajwatur yang sudah diceritakan historinya oleh Ya. Bung Angga. Tentunya kalau ada musibah ya, kan kita bisa bilang namanya Iya musibah ya, Bung Angga ya. betul. Faktor X itu. Faktor X, Ya. apa namanya, force major. Ya, Force major. betul. Ada nggak apa semacam preventif dari Ajwa? Ya pasti tentu selalu ada. Bagaimana kita mengendalikan risikonya juga ke depannya itu salah satunya dengan persiapan lebih matang lagi. Tetapi memang ada yang bisa kita kontrol, salah satunya persiapan. Habis itu tim Saudi gitu kan. Terus mencari partner muasasah kita di sana yang lebih ceketan lagi gitu kan. Yang keempat ya bagaimana kita regulasi di Arab Saudi bisa kita lengkapi dengan baik gitu. Itu salah satu untuk mencegah hal itu tidak terjadi lagi. Kalau dari sisi schedule bisa di ini nggak, Bung Angga? Karena saya melihatnya salah satunya adalah karena kita bertepatan dengan musim haji gitu ya. Iya betul. Artinya salah satu. dihindari jadwal umroh yang berdekatan dengan musim haji. Ya, betul. Itu sebenarnya setiap tahun itu regulasi di Arab Saudi itu selalu berubah kadang, Bung. Jadi kita nggak bisa juga nih, yang itu kan di luar kontrolin kita. Oh, oke. Faktor X Gitu. tadi ya. Iya, betul. Itu. Jadi memang kita antisipasi hal-hal seperti itu. Seperti waktu pandemi gitu kan, mereka langsung tutup aja, nggak bisa masuk langsung kan kita. Iya, betul. Tanpa ada regulasi dirapatin dulu nggak. Mereka langsung tutup. Hari ini tutup, ya tutup. Walaupun penerbangan masih ada di atas, tetap harus Mereka pulang. nggak peduli Gitu. kita kalau Iya, harus nggak peduli kita mereka gitu kayak ya. gitu. Betul. Aduh. Kayak Saya gitu mikir sih. lagi nih kalau mau jadi pengusaha umroh. Gitu, iya. Ratusan juta hilang dalam sehari. Iya, Ya betul. Allah. Luar biasa. Tapi bagaimana ya Ajwa memastikan keamanan dan kenyamanan bagi karyawan Semen Padang yang akan melakukan ibadah umroh? Iya, Jadi kalau yang sudah, saya yakin ini kita bisa lihat nanti testimonialnya yang bakal kita tayangkan habis ini ya. Betul. Setelah ini. Cuman yang akan berangkat, Bung Angga, Ya. apa hal yang paling membuat netizen, khususnya Bung Ensis, Ya. yakin bahwa Ajwa itu bukan travel abal-abal, bukan Ya. travel kaleng-kaleng gitu? Betul. Yang pertama, para calon jemaah umroh khususnya itu yang salah satu saya edukasi sedikit memberikan informasi juga. Pertama itu cek legalitas perusahaan terlebih dahulu. Oke. Itu ada di Legalitasnya. Cisco di Umroh Cerdas namanya. Iya. Itu nanti ada izinnya langsung gitu. Benar nggak ini legalitasnya ada? Oke. Yang kedua, lihat dari sisi harganya. Yang ketiga, lihat dari alumni jemaahnya juga. Yang keempat, lihat dari fasilitas sama jadwal keberangkatan mereka. Mereka menggunakan pesawat apa, fasilitasnya apa, dan bagaimana dokumentasi kan sekarang sudah banyak sekali ya, bisa diakses. Betul. Baik dari media sosial dan yang lainnya. Insya Allah Ajwa selalu mengupdate informasi hal seperti itu. Setiap keberangkatan, mulai keberangkatan sampai kepulangan selalu kita berikan update. Oke, seperti yang saya bilang tadi, Bung Ensis, saatnya kita melihat buat Bung Ensis yang akan berangkat umroh, perhatikan dulu legalitas dan yang pasti ini testimonial dari karyawan Semen Padang, anggota dari SPSP yang sudah berangkat umroh dengan Ajwatur. Let's check this one out. Tahunya dari Sirkuit Gereja Semen Padang bahwa ada kerjasama antara Ajwa dan SPSP Semen Padang. Jadi saya
itu pendaftaran melalui Cek Ajwa. Kemudian di sini kita dibantu oleh semuanya oleh Cek Ajwa, baik secara dokumentasinya dan semua fasilitas berarti sama Ajwa. Dan lagi kita di Semen Padang dikasih fasilitas lebih dari umum, karena kita ada diskon untuk SPSP. Mungkin itu kesan-kesan dari kita selama di perjalanan. Gimana Bung Ensis? Sudah lihat dong testimoni dari Bung Ensis yang sudah berangkat ke Tanah Suci bersama Ajwa Tour. Dan tentunya ini bisa menjadi salah satu penentu faktor ini ya, salah satu penentu trust dari Bung Ensis yang lainnya yang akan berangkat. Betul. Saya dengar ini banyak loh calon jemaah kita yang bertanya mengenai umroh plus Turki. Bung Ensis, serius. Itu sudah ada programnya? Sudah, tapi memang itu tidak setiap bulan ya. Dalam setahun itu kita ada 1 kali. Apabila itu kalau ada request, misalnya ada request, itu bisa kita siapkan. Memang pada saat sekarang ini Ajwa ini fokusnya ke umroh reguler. Terbang langsung? Iya, terbang langsung. Salah satu sekarang ini alhamdulillah Ajwa salah satu pencharter dari salah satu maskapai juga di Indonesia, yaitu maskapai Citylink. Oke. Ya. Alhamdulillah. Sudah banyak ya yang sudah yang MOU sama Ajwa ya. Alhamdulillah kemarin kita juga baru pulang dari Kuala Lumpur. Kita meeting di kantornya AirAsia di Kuala Lumpur. Itu kita menjajaki juga MOU kerjasama sama AirAsia juga gitu. Jadi sudah ada Lion Air. Ada Lion Air, ada Citylink, Garuda, Saudi Airlines sama AirAsia. Luar gitu. biasa. Aplaus buat Ajwa. Terus mengenai ini Bung, mengenai inovasi. Ya. Yang tadi cerita kita mengenai dokumentasi, mengenai kerjasama dengan maskapai itu kan sebuah inovasi. Ya. Untuk kedepannya, khususnya antara SPSP dan Ajwa, apa aja sih yang sudah ada dalam pikiran Bung Angga yang visioner ini nih? Iya. Untuk inovasi kedepannya. Ya kalau saat sekarang ini kita dari manajemen kantor pusatnya Ajwa itu ada beberapa inovasi ke arah digitalisasi. Oke. Ya, yang pertama salah satu kita sekarang ini ingin mempersiapkan aplikasi namanya My Ajwa. Sudah ada kita siapkan, tinggal mau dieksekusi aja lagi. Ini sesuai kebutuhan juga nanti. Sehingga salah satu partner kita itu bisa mengakses juga langsung dari aplikasi, bisa di-download nanti dari Play Store atau di tempat yang lainnya. Itu bisa langsung data jamaah ataupun nanti jumlah seat yang tersedia. Selama ini kan masih secara manual nih. Iya betul. Nah, nanti bakal terupdate setiap harinya, sehingga tidak banyak pertanyaan lagi ke admin kantor pusat, cukup melihat dari aplikasi itu sendiri. Itu sedang kita siapkan. Insya Allah musim ini 1445 Hijriah, Insya Allah aplikasi kita sudah selesai. Iya. Terus juga mungkin dari aplikasi ini bisa upload dokumen ya Bung ya? Iya. Bisa ya. Nanti itu lengkap semuanya. Di sana nanti ada panduan umroh juga. Sekarang kan masih pakai buku itu. Buku iya. Ya, nanti kita sudah ada yang digitalisasi. Panduan ada, terus nanti kumpulan doa-doa, terus Al-Qur'an digitalnya. Jadi kita satukan di satu sistem itu nanti arah kedepannya itu para jemaah umroh itu sudah di handphone lengkap di satu aplikasi. Luar biasa. Itu baru digitalisasi. Ya. Modalnya lumayan juga ya. Lumayan. Untuk pengembangan cukup lah. Baik, Bung Angga, terkait inovasi udah, harga sudah, segala macam udah. Ini ada pertanyaan lagi dari netizen nih. Netizen kita ini agak kritis, Bu. Kritis ya. Giveaway. Iya, ada giveaway nggak, Bung Angga? Mau giveaway nggak nih? Mau nih. Ini Bung Angga. Kalau untuk giveaway ini nanti kita di akhir acara kita kasih bocoran apa aja. Ininya formatnya seperti apa. Nah sekarang kita pengen tahu nih terkait pertanyaan netizen yang kritis ini. Ini mungkin satu tren di jamaah umroh ya. Ada yang lebih memilih naik bus, ada yang lebih memilih naik kereta cepat. Nah, apa sih plus minusnya Bung? Plus minus naik bus sama kereta cepat. Nah, karena saya lihat sih yang pasti dari sisi minusnya kalau kereta cepat lebih mahal pasti ya. Iya, betul, lebih mahal. Cuman saya lihat banyak juga nih jemaah yang lebih banyak yang memilih naik bus. Kenapa gitu? Kenapa? Kayak gini.
Jadi kalau naik kereta cepat itu, kalau untuk yang kita masih muda, itu sangat worth it. Worth it. Ya, Karena? tetapi karena kita harus jalan juga di stasiun. Masuk dulu di stasiun, check in, naik lift, akhirnya turun lagi, baru naik ke kereta cepatnya sampai di Mekah, kita jalan lagi. Oke. Kan lebih ribet. Naik bis juga untuk ke hotel, kan nggak langsung sampai hotel. Itu tetap harus ada penjemputannya. Oke. Jadi ngantar dari hotel Madinah ke stasiunnya itu cuma plusnya itu waktu. Dari efisiensi waktu. Ya, oke. Sedangkan kalau untuk yang jamaah yang tua-tua itu nggak disarankan karena capek. Lebih baik mereka naik bis. Bis itu kalau menurut saya nih pribadi itu ruh umrohnya juga jauh lebih dapat. Karena di bis tuh kita bisa talbiyah bersama-sama. Di kereta nggak bisa. Itu memang be quiet gitu ya? Kalau di Ya, kereta karena di kereta itu kan kereta umum, bukan khusus umroh. Karena masyarakat umum juga naik itu, nggak mungkin dong talbiyahnya teriak-teriak di dalam. Nggak itu. bisa ustadznya ceramah. Nggak bisa, gitu nggak ya? bisa. Beda hal sama bis. Bis itu mulai dari perjalanan hotel, mereka ke tempat mikot di Bir Ali. Setelah itu mereka talbiyah bersama-sama. Itu jauh lebih syahdunya. Itu. Okay. Oh, pantesan. Jadi Jadi jauh lebih dapat masuknya itu lebih dapat bisa ceramah, bisa talbiyah. Ibadahnya lebih terasa saat itu. Gitu ya. Siap, terima kasih Bung Angga. Ada netizen lain yang ada pertanyaan? Tadi. Oh, sorry, Bung Ketua. Iya. Oh iya, jangan lupa Bung Elvis. Kita punya giveaway dari Ajwa Tour. Ada apa aja Bung Angga? Ada jaket Ajwa dengan tulisan di belakang Ajwa Tour Indonesia. Oke. Yang kedua ada tumbler, yang itu Ada brandnya semuanya Ajwa Tour. Tumbler botol air gitu ya. Botol minuman. air sama gelas-gelasnya. Oh, gelas-gelasnya. Satu set. Luar biasa. Satu set. Satu set. Nggak sekali mesin kopinya, Bung. boleh. Kopi dari Kerinci ya. Jadi Bung Mrs. Tadi kenapa saya tanya Bung Angga dari Jambi? Karena sudah tahu Ajwa Tour ini pusatnya itu kan di Sungai Penuh ya, Bung? Sungai Penuh. Dari Sungai Penuh. Ya. Sehingga pusatnya bukan di Padang, bukan di Bukit Tinggi, tapi dari Sungai Penuh. Bung Angga ini asli Sungai Penuh. Ya. Tapi cabangnya sudah ada berapa cabang Bung Angga? Cabang 32. 32 cabang se-Indonesia. Gitu Bung Entis. Baik, ini netizen nggak ada pertanyaan nih. Giveaway kan? Caranya gimana? Iya, saya lupa. Berapa 5 pertanyaan? Iya, apa kira-kira nih Bung Angga yang untuk netizen kita yang budiman? Kalau untuk giveaway kayaknya saya serahkan sama SP. Sama SPSP. Oke. SPSP. Saya minta ini dengerin ya. Ini mungkin nggak ada hubungannya sama Ajwa Tour, Iya, tapi sponsor by Ajwa Tour. Apa saran dari Bung Ensis semuanya untuk episode berikutnya dari SPSP Podcast? Karena insya Allah kita bakal lebih intens lagi di tahun ini. Mudah-mudahan kita menjadi lebih sering, lebih rutin, lebih ground, lebih berkembang lagi SPSP Podcast kita. Silakan Bung Ensis tulis di kolom komentar di channel kita apa topik yang menarik untuk SPSP Podcast. Kan ada banyak tuh. Nah, silakan. Nanti kalau ada sekitar 5 ya Bung ya. 5 topik terbaik yang akan kita pilih dan akan kita jadikan evaluasi untuk next episode, akan mendapatkan giveaway dari Ajwa Tour. Ajwa Tour. Oke. Bung Angga, terima kasih banyak kunjungannya sama-sama. ke SPSP Podcast. Iya. Semoga Ajwa dan SPSP semakin berkembang, semakin solid dan memberikan manfaat bagi kita semua. Amin. SPSP, perusahaan maju, karyawan sejahtera. Baik, terima kasih banyak Bung Ensis. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya bersama saya Dion tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm gonna miss you. Bye-bye.